Ketika kebanyakan orang membeli kripto, mereka membuka aplikasi, menekan tombol buy, dan selesai. Tapi, bagaimana jika yang ingin dibeli bukan $100? Bagaimana jika nilainya $10 juta, $50 juta, atau bahkan $100 juta? Pada ukuran seperti itu, exchange retail mulai menjadi masalah. Karena semakin besar uang bergerak, semakin penting likuiditas. Dan di titik itulah orang-orang besar mulai meninggalkan exchange. Mereka masuk ke dunia OTC. Sebagian besar orang mengira semua transaksi kripto terjadi di exchange. Dan untuk transaksi kecil, itu benar. Tapi, exchange memiliki satu masalah besar, yaitu likuiditas. Bayangkan, ada kolam kecil, lalu seseorang melompat ke dalamnya, maka air akan bergejolak. Semakin besar lompatan, semakin besar gelombangnya. Pasar bekerja dengan cara yang sama. Ketika order terlalu besar masuk ke dalam market, harga ikut bergerak. Dan ketika harga bergerak, biaya tersembunyi muncul. Inilah yang disebut slippage. Bagi trader retail, slippage mungkin tidak terlalu terasa. Tapi bagi perusahaan besar yang memindahkan jutaan dolar, slippage bisa menjadi sebuah bencana. Dan disinilah dunia OTC dimulai. OTC berarti over the counter. Sederhananya, transaksi dilakukan langsung antara dua pihak, tanpa masuk ke order book public, tanpa menarik perhatian pasar, tanpa menciptakan kepanikan. Bayangkan, sebuah perusahaan ingin membeli USDT senilai $20 juta. Jika transaksi itu masuk ke exchange biasa, pasar bisa langsung bereaksi. OTC memungkinkan transaksi itu terjadi secara private, tenang, dan jauh lebih efisien. Jadi, OTC bukan sekedar transaksi. OTC adalah jaringan. Di belakang layar terdapat liquidity provider, market maker, treasury operator, settlement koordinator, institutional desk. Mereka membangun hubungan, membangun kepercayaan, membangun jaringan likuiditas. Karena ketika uang mulai bergerak dalam jumlah besar, kepercayaan menjadi aset yang jauh lebih penting daripada teknologi. Dan inilah yang sering tidak dipahami orang. Banyak transaksi besar tidak terjadi karena aplikasi. Mereka terjadi karena jaringan. Asia memiliki karakteristik yang sangat unik. Banyak perdagangan lintas negara, banyak mata uang, banyak kebutuhan settlement, dan tidak semua kebutuhan itu dapat dilayani oleh sistem tradisional. Karena itu, OTC berkembang menjadi jalur koordinasi likuiditas. Ketika perusahaan perlu mengubah rupiah menjadi dolar digital, ketika eksportir perlu menerima pembayaran, ketika investor perlu memindahkan modal, seringkali ada jaringan OTC yang bergerak di belakang layar. Sebagian besar masyarakat tidak melihatnya, tapi mereka menggunakannya setiap hari dan tanpa sadar. Banyak orang menganggap OTC adalah bisnis kripto. Menurut saya, itu terlalu sempit. OTC sebenarnya adalah bisnis koordinasi. Koordinasi likuiditas, koordinasi kepercayaan, koordinasi settlement. Kripto hanyalah salah satu alat. Yang benar-benar bernilai adalah kemampuan menghubungkan pihak-pihak yang membutuhkan perpindahan nilai. Dan semakin dunia menjadi global, kebutuhan koordinasi ini akan semakin besar. Ketika orang melihat exchange, mereka melihat pasar. Ketika operator melihat OTC, mereka melihat infrastruktur.
Karena semakin besar uang bergerak, semakin penting siapa yang menyediakan likuiditas. Dan semakin penting siapa yang mengordinasikan perpindahan nilai. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang memasok likuiditas ke seluruh sistem ini? Karena di balik setiap transaksi besar, selalu ada mesin yang bekerja di belakang layar.